Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahi wa bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid qawli wa hdil qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barikillahumma lana bi syahrina hadza syahri Ramadan. Barikillahumma lana bi syahrina hadza syahri Ramadan. Barikillahumma lana bi syahrina hadza syahri Ramadan. Wa inna nasiyamihi wa qiyamihi wa qiraatil Qur'an. Alhamdulillah. Dan malam hari ini kita bisa berkumpul lagi. Sudah malam 11. Sudah masuk ke 10 hari kedua. 10 hari kedua dari malam 11 ya. Alhamdulillah. Nggak kerasa. Baru kemarin masuk atau udah 10 aja. Sayang banget kalau kita sia-siakan Ramadan ini tanpa diisi dengan kebaikan, tanpa amal. Ramadan hadiah buat kita usia pendek. Biar gimana banyak amal, biar banyak bekal, jangan sia-siakan. Sebutkan barang siapa terlewatkan waktu, satu waktu aja nggak diisi sama zikir, nggak diisi dengan zikir, kita di hari kiamat bakal jadi penyesalan. Man takut usahatan min umrihi takun hasratan alaihi fi qabrihi. Barang siapa yang terlewatkan ada satu waktu aja, waktu tak terisi sia-sia. Waktu nggak terisi sia-sia, nggak bisa zikir, nggak ada zikir, nggak ada ibadah, nggak ada ketaatan, nggak ada amal, nggak tambah ilmu, nggak tambah dekat sama Allah, nggak tambah kenal sama Rasulullah, nggak tambah cinta sama kebaikan, bakal nyesel sampai hari kuburan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah dalam satu makna hadis, tidaklah tenggelam matahari, di mana di situ nggak tambah ilmu. Maka Rasulullah pada 10 kali dari kalium. Maka bagiku hari itu nggak ada berkahnya. Bagi Rasulullah nambah itu bukan nambah sesuatu daripada materi. Nambah harus ada nilai-nilai ukhrawi yang menjadi masa depan kita seluruhnya adalah nilai ukhrawi tadi. Apa yang kita cari daripada keduniaan semuanya bakal kita tinggalkan. Masyaallah hadirin rahimahullah. Al-Habib Umar bin Hafiz menyebutkan Ramadan yutlabu minna quluban tatadarru wa tatamarranu. Dan Umar, Ramadan ini nuntut sama kita satu hati yang mau dilatih, berusaha ala dia dari iman, untuk nambah iman. Ramadan mestinya jadi peningkatan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makin kuat keyakinan kita, makin hebat sandaran kita sama Allah Subhanahu wa taala, ta'alluq kita sama Allah Subhanahu wa taala, makin cinta sama Al-Qur'an, makin resep sama kebaikan, makin gemar sama ketaatan. Wal yakin, dan waktu melatih hati kita ini selain tambah iman, tambah keyakinan, buat muraqabatul hal, dan biar kita muraqabah, mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Hati kita biar koneksi sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan badan aja nih, menuntut kita hati kita nih ada kedekatan sama Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi sama Allah, selalu dialog sama Allah, selalu meminta sama Allah, selalu bersandar sama Allah Subhanahu wa taala. Fil ghaibi wa syahadah,
baik dalam keadaan gaib atau syahadat, kesendirian atau dalam keramaian, dilihat makhluk atau nggak dilihat makhluk. Kita ingat bahwa Allah selalu memandang, mengawasi kita terus. Ramadan syahrul dhabti ma huwa syahrul khabti. Ramadan adalah bulan disiplin. Masya Allah ya. Ujuk-ujuk semua jadi kayak santri. Ya enggak? Ramadan gimana, Masya Allah. Maksa kita harus disiplin. Habis buka, siap-siap nih. Ntar lagi mau taraweh. Salah-salah ntar ini ya, makan juga jangan berlebihan. Ya. Kalau kita makan berlebihan pas buka, terkapar pas taraweh. Repotnya. Dan maksa-maksa. Gimana ini, Masya Allah, semuanya tentang kedisiplinan, tentang tobat, tentang disiplin kita, Masya Allah. Sadar nggak sadar, orang yang mengisi Ramadan dengan sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan ulama, dia sudah melatih dirinya untuk disiplin. Disiplin dalam makan, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam baca Quran. Semuanya ada tertib dalam Ramadan yang kalau kita bisa jaga itu, niscaya kita jadi orang yang disiplin di bulan-bulan ini. Ma huwa syahrul khabth. Ramadan bukan syahrul bulan khabth. Khabth itu apa? Enggak disiplin, serampangan, acak-acakan, sakadai. Enggak bisa sakadai. Sakadai berantakan, tarawih enggak benar, entar buka enggak benar, enggak bangun cepat-cepat, sahur lewat aja udah ya. Ini kan semua tentang tertib, tentang disiplin. Masya Allah. Dari sekian banyak amaliyah Ramadan ini, Masya Allah, Allah berikan kita Ramadan, udah Masya Allah deh, udah gak bisa tahu deh hitungnya gimana, bayarnya semua Allah berterima kasihnya gimana. Waktu kita yang usianya 60-70 kalau nyampe 60-70 kalau nyampe itu bisa diberkahi dengan Ramadan, dilipat gandakan seakan-akan usianya beribu-ribu tahun. Kalau misalkan kan dilipat gandakan pahala sampai 1000 kali lipat. Berarti kalau kita puasa itu kan ibadahnya panjang dari subuh sampai ke maghrib. Kira-kira kalau ibadah kita dari subuh ke maghrib berapa jam? Subuh ke maghrib bangsa 14 jaman ya, kira langsung lah 14 jam sok pakai sholat. Kalau gak ngepor ya enggak 14 jam pakai baca Quran, Masya Allah. Ya, kalau bisa alhamdulillah. Tapi ini misalkan ada orang puasa aja nggak ada amal apapun, misalkan gitu ya. Misalkan, tapi jangan nanti saya. Itu udah istimewa. Dia puasa benar-benar jaga adab-adabnya, nggak melanggar apa tata krama di bulan Ramadan, nggak melanggar maksiat maksudnya. Masya Allah udah istimewa. Tidur udah tahu caranya pahalanya, nyambung terus masuk kan per detik terus aja. Nah detiknya bukan kayak detik hari biasa, dilipat gandakan 1000, satu detiknya 1000 detik, satu jamnya 1000 jam, satu harinya 1000 hari. Berarti sebulan mah 1000 bulan. Eta lain Lailatul Qadar. Ya iya enggak? 1000 bulan juga. Masya Allah. Belum yang lain-lainnya, belum lagi sedekahnya. Belum lagi 1000 kali lipat, belum lagi apa semuanya. Ini bulan Ramadan begitu banyak keistimewaan di bulan Ramadan, tapi memang balik lagi inti-intinya paling pokoknya faktor di Ramadan itu diringkasnya sama tiga. Pertama puasa, kedua qiyam, ketiga ta'arud li nafahatillah. Pertama puasa. Dari sekian banyak amaliyah Ramadan yang paling penting ya puasa. Itu ciri khasnya Ramadan, tapi bukan hanya puasa, tapi ini yang paling penting. Mungkin ada orang yang mungkin mikirin yang lain-lain tapi lupa masalah puasa. Puasa itu fokus utama kita dalam Ramadan. Bagaimana disebutkan dalam kitab Nafah Ramadan ya, al-matlub min kulli muslimin salah satu di Ramadan. Antara sekian banyak fadhil Ramadan, keistimewaan Ramadan, ada apa aja di Ramadan yang paling penting adalah yang dipinta bagi setiap muslim ada 3 perkara di Ramadan ini pokoknya. Jadi harus jadi fokus kita. Pertama, al-ula siyam wa huwa fi Ramadan fardun ala kulli muslimin balilin akilin mutiqin muqimin.
puasa, di mana di Ramadan adalah wajib bagi setiap orang yang punya 5 sifat. Pertama, muslim. Kalau kafir yang enggak, kecuali kalau kafir KW. Kafir KW itu murtad, asalnya muslim keluar Islam jadi murtad. Nauzubillahi. Orang murtad keutamaan, lagi murtad dia puasa ya enggak sah. Tapi misalkan dia murtad 5 tahun 6 tahun keutamaan masuk Islam lagi ternyata ya berarti utang 6 tahun 6 bulan Ramadan. Kalau misalkan kafir tuh emang kafir dari lahir nggak pernah ngerasain Islam, baru masuk Islam di usia tertentu yang ada kewajiban gitu. Kedua, balik. Kalau belum balik ya nggak wajib. Nah, gitu. Berarti kalau dia nggak puasa nggak balik. Terus akhirnya ketiga, berakal. Berarti nggak wajib kembali ke mafhumnya apa? Yang nggak berakal nggak wajib. Orang gila nggak mau wajib puasa, sok jadi orang gila. Nah tapi itu juga gila itu ada dua katanya. Ada gila yang disengaja, ada gila yang memang ya karena nggak disengaja. Gila disengaja itu kan aku tahu itu pil anjing dimakan aja. Pil kuat anjing dimakan. Dasar singgiro. Nah kayak gitu terus kalau sampai gila di kursusnya sudah tamu-tamu nih. Gara-gara diputusin sama si Wais jadi. Ada yang sama wah. Sakit hati, galau, makan. Udah tau gila anjing. Gila. Nah gilanya juga masalah kayak tadi waktu bertanya keutamaan membalas kuing. Kalau lagi gilanya puasa ya nyari angkat. Terus mutikin mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Nggak mampu gimana? Kalau ada sakit yang kira-kira nggak mampu kriteria apa? Azab kayak terus jangan kita nggak bahas fikih ya. Fikih mah masya Allah udah dihaji di sini. Terus mukimin. Kelima yang terakhir mukim. Maka tidak wajib bagi yang musafir perjalanannya panjang, safar qashar, keluar kota sebelum subuh. Sama kayak Jumat. Wajib kalau keluar musafir udah keluar kota sebelum subuh. Itu boleh batal, tapi utama tetap puasa. Nah, adapun makna puasa itu al-imsak al-ta'am wa syarab wa ma yadkhulu ila al-jum itu dan itu nahan diri dari makan, dari minum dan apa saja yang masuk ke rongga pencernaan sepanjang hari itu udah maklum ya. Nah, wala yatimu illa bitarkil ma'asi wal tidak. Ini perlu diingat-ingat terus. Mungkin materinya kita sering dengar dari guru-guru kita, dari Kang Ujang Ustaz-Ustaz, mana nggak bakal sempurna puasa itu kecuali dengan meninggalkan maksiat dan perdebatan. Dimana akhirnya debat software Facebook debat, dina WA grup debat, dina apa sekarang Instagram lagi debat, udah tidak. Ini bulan debat, bulan Quran, bulan tarawih, bulan sedekah, bulan kebaikan, bulan puasa. Kalau kita punya barang, sayang sama barang tersebut, mesti kita jaga ya. Punya handphone, sayang, baru beli di asal apa di usaha terus gimana jangan ada beli di apa namanya casingnya yang tahan banting, tahan gores, kalau bisa tahan apa ya, apa lagi yang namanya gimana caranya jangan rusak. Karena handphone menikahnya karena puasa udah lampunya kita punya puasa biar sempurna, ini nasib kita. Puasa jangan dibiarin puasa kita rusak. Saya yang beramal sampai rusak, ini kan nasib kita. Ini lebih berharga dari semua pembendaharaan kita. Cuma caranya puasa orang teh bulut pahala, jangan sampai ada cacat. Kalau handphone jangan sampai receh, jangan sampai error, jangan sampai apa ya. Itu puasanya jangan sampai error, di semua berbuat macam-macam lah. Puasa
diisi sama apa main PUBG terus ya. Kayaknya ketawa pengalaman tuh. ML apa berarti ternyata ya tetap puasa. Masa kita nggak sayang mau puasa sama barang saya, sama apa saya dijaga, dirawat, masya Allah luar. Ini puasa luar biasa, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ini puasa. Beneran ya, harus kita jaga gimana caranya. Ya. Biar puasa ntar membahagiakan kita setelah kita mati. Gimana caranya? Jaga pun, wayahnya ini ngajak debat, mancing-mancing, ngompor-ngomporin, bodoh tinggalin gitu ya. Jangan mau terpancing ketika puasa untuk debat. Apa yang berdebat? Arek mengaji dulu, arek membaca Quran dulu. Kira-kira nggak kuat, lingkungan kita maksa kita untuk selalu melanggar batasan puasa. Maksiat sama contoh, maksiat sama debat, tidurnya juga demi menghindar tadi dibandingkan harus ya. Kalau tidur kayak gitu, tidur demi menjaga puasa kita itu nauzubillah ibadah. Lalu bukan ngedebat, bukan apa, bukan alas-alasan lagi tidur orang puasa ibadah kagak lagi ngawur sih ya. Alasan karena tidurnya orang puasa itu ibadah kagak lagi, bukan itu hianat sama hadis Rasulullah SAW. Bukan begitu pesannya ya. Pesannya apa? Pesannya kalau orang capek habis ibadah malam baca Quran segala macam ibadah pokoknya malam-malam. Kalau ditarik itu katanya dihantar betul. Malam itu jadi siang jadi malam. Maksudnya malam diisi qiyamul lail, baca Qurannya, tarawih, macam-macam lah. Sehingga waktu siang memang agak banyak tidur itu. Karena malam itu dipakai total nggak tidur. Jadi dari misalkan habis duha sampai ke zuhur itu tidur. Tapi bukan tidur total juga. Nah tidurnya kayak itu ibadah. Tidurnya habis capek ibadah, apa capek lemes lesu. Akhirnya apa? Ya habis tenaga gitu. Karena ibadah tidurnya itu ibadah. Apa untuk nyiapin diri lagi ntar malam harus ibadah dari orang itu siap-siap sebagian. Nah tidur yang kayak gitu yang disebut naumus shaim, ibadah. Awas kurang medalil ya. Kurang ajar ya gitu ya, awas kurang ajar. Itu hadis Nabi bukan main-main ya. Jadi jangan pakai dalil naumus shaim ibadah. Kedua ya. Masih mending. Tapi maksudnya yang pakai dalil hadis Nabi kurang ajar. Apa? Ini bukan wilayah untuk candaan dalam shaim ibadah, itu hadis Nabi. Ya. Jadi jangan pakai dalil untuk kemalasan kita. Tuh. Qala sallallahu alaihi wasallam as-shaumu junnatun. Rasulullah SAW bilang puasa itu adalah perisai. Ayatnya orang mau perang, ada alat-alat untuk menyerang, ada alat-alat untuk mempertahankan diri. Ya. Buat nyerang pakai pedang, pakai usul, pakai panah, pakai tombak, menawan macam-macam ya. Nah, ada alat untuk mempertahankan diri. Ya. Disebut perisai. Ini puasa itu perisai. Perisai itu apa? Dari macam-macam keburukan. Menghalau kita, menghadang kita daripada keburukan. Ada serangan-serangan, fitnah dunia segala macam. Puasa harus jaga kita dari semua mudarat tadi, mudarat maksiat, mudarat akhlak yang tidak baik tadi. Tidak bagus tadi debat tadi. Orang puasa kita mau debat. Magawai debat orang mau di luar. Jadi perisai ya. Itu lebih berbahaya dibandingkan lesatan, busur ataupun tombak dan lain sebagainya. Karena itu merusak amal kita, bukan fisik kita. Fisik luka bisa diobati, tapi kalau amal kita luka ya saya begitu obati gitu ya. Nah, fa'idha kana ahadukum, maka kata Rasulullah, karena puasa itu adalah perisai. Fa'idha kana ahadukum sha'iman, maka jikalau salah
sedang berpuasa, fala yarfus wala yajhal. Maka jangan ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong kasar. Taman safari segala dibawa, pegawainya buka, dibawa kayak promosi aja sama safari. Ada yang promosi makhluk gaib, kayaknya kawannya makhluk gaib semua tuh, kayak dukun dia ini makhluk gaib ya. Tuh, kayak itu ya promotornya dia. Jangan walayyahihalan, jangan berperilaku bodoh. Jangan berperilaku bodoh. Perilaku bodoh, ucapan bodoh tinggalin yang nggak guna-guna, daya gunaan, nggak ada manfaat dunianya, nggak datang untuk duniawi, itu ngedatangkan untuk ukhrawi nggak tinggalin, berarti fudul, berarti jahil kalau masih dikerjain. Untuk dunia nggak ada, untuk akhirat pun nggak ada, ngapain dikerjain? Itu namanya fudul, ya jahil. Wa ini merupakan au syatamahu falyaqul ini shaimun ini shaimun. Maka jikalau ada seorang mancing dia, ngebakar emosi dia, ngajak dia berdebat, bertengkar, berantem, macam-macam lah. Intinya dia provokasi gitu. Maka katakanlah, kalau katakan itu bisa katakan dengan ucapan biasa sama dia, sampaikan, atau katakan dengan tergantung mana yang maslahat. Kira-kira yang orang itu bisa diingatkan lagi puasa atau jangan provokasi, katakan. Kira-kira bakal selamat dari dia. Kalau kira-kira takut sama dia, ucapkan dalam hati anak puasa. Ingat-ingat, biar nggak terpancing emosi kita menembalan jalan minum itu. Memang setan-setan dari makhluk halus mah bulan puasa lagi pada lagi lockdown mereka. Tapi ya itu setan detik, setan kecil ada, dan setan dari makhluk yang itu kan yang nggak kelihatan, makhluk nyata ada aja. Itu tadi yang debat Indonesia paling batun datang provokasi deh kalau aja. Ini setan juga, karena setan itu sifat semua yang menggoda mau berusaha biar rusak akhlak kita, berusaha biar rusak akidah kita, berusaha biar rusak ibadah kita, bersetan sifatnya. Yang kayak itu tidak kayak itu mah percuma antum baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat kursi. Percuma. Lebih bahaya dari setan halus. Tinggalin aja juga. Jadi kalau tinggalin atau mereka itu setan juga. Setan dalam arti menggoda, tinggalin gitu. Nah, Rasulullah SAW sebutkan, kalau Rasulullah kasih kiat bagaimana merawat puasa kita, karena puasa keberuntungan kita. Rasulullah SAW menyebutkan khamsun yufatir nasaib, ada 5 dapat batalkan puasa. Apa yang batalkan puasa? Yuzhibna ajruhu, maksudnya batalkan pahalanya. Antum mau nih belanja ke ke warung, beli ini, beli itu, segala macam. Dikasih plastik, beli apa tahu beli. Pas nyampe rumah ternyata nggak ada isinya, kosong. Udah keluar duit, capek jalan kaki, lagi puasa lagi. Nyampe rumah, beli kan kosong. Itulah ibarat orang yang puasa nggak ada nilainya. Memang kewajibannya sudah gugur, tapi hasilnya nggak ada. Kan sayang, kan bodoh. Orang ngelakuin puasa tapi nggak fokus di cari isinya, nggak cari pahalanya. Nah, ada 5 perkara ini gugurin pahala puasa. Apa? Pertama, al-kadhib, ustaz, bohong, ngawadul. Ayo sih, ngawadul sana. Nah, ngawadul hati-hati. Kadang-kadang zaman sekarang mah ngawadul tes sadar nggak sadar dapat WA ini berita keren ini bisa heboh dia kalau disebarin share. Taunya ngawadul, ya enggak? Itu sama, ngebohong, nggak cek dulu, katanya meninggal Ustaz ini, ada yang meninggal, baru, hati deh, sadar Rasulullah SAW, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar, wa innal
Wa inna rajula la yakdziba hatta yaktuba indallahi kazzaban. Sebenarnya dusta itu bakal giring orang sadar nggak sadar, mau nggak mau satu waktu dia bakal jadi berbuat fujur, buat dosa, buat durhaka. So, ada orang soleh baik, istiqomah suka sholat, nurut orang tua, nurut orang guru, baik sama sahabat, baik sama tetangga, belajar bohong sekali, dua kali, lama-lama bakal satu waktu dia bakal rusak sendiri dengan dustanya. Karena Rasulullah bilang apa? Bohong itu bakal bimbing orang kepada perbuatan durhaka, fujur. Beres itu nggak beres itu, fujur, ya hadi ilan nar. Perbuatan durhaka bisa giring orang kepada neraka. Dan ketika seorang kata Rasulullah berbuat ngomong dusta, maka dicap di sisi Allah sebagai pendusta. Sama tuh sama orang-orang kafir yang disebut pendusta. Sama iblis sama segala macam pendusta. Alhamdulillah, awas. Rasulullah SAW pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, gimana mengenai seorang muslim dia melakukan perbuatan zina, mungkin nggak muslim zina? Rasul bilang, ya bisa jadi. Mungkin dia bilang lupa, terjerumus akhirnya. Ya, orang bisa lupa, bisa salah. Mungkin nggak Rasulullah kalau muslim bilang hormat, ya bisa jadi hilang, lupa. Mungkin nggak berapa pertanyaan gitu tentang dosa-dosa Rasulullah, ya mungkin terjadi. Mungkin hilang, mungkin aja maksudnya. Bukan nggak benar ya, mungkin terjadi. Ketika si orang ini nanya, sahabat ini nanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang muslim yang berdosa ngawadul? Rasulullah langsung berubah lagi. Rasulullah itu kalau senang nggak senang kelihatan, dari mimik mukanya udah kelihatan. Nggak senang kelihatan mimik mukanya. Kalau senang kelihatan mimik mukanya, sumringah. Kalau sahabat Nabi lihat Rasulullah senang tuh, ya Allah, ya udah lupa kayak punya utang, punya lupa, kayak masalah lupa. Orang ganteng sebelum, wah udah kayak telat. Rasulullah ya istimewa. Ini mimik Rasulullah berubah, artinya nggak senang nih dengan cerita kebohongan. Gimana kalau ada muslim berbohong? Rasulullah bilang langsung dalam mimik serius bilang, al muslim la yakzib, al muslim la yakzib, al muslim la yakzib. Dia ulang kali ini, muslim nggak pantas berdusta, bukan nggak mungkin berdusta, mungkin aja. Tapi Rasulullah nggak bilang mungkinnya. Rasulullah nggak suka. Jadi Rasulullah al muslim la yakzib, al muslim la yakzib, al muslim la yakzib. Muslim nggak pantas bohong. Rasulullah sangat nggak setuju, nggak suka, terasa. Kira-kira kita mau dicintai Rasulullah, hindari sesuatu yang kira-kira buat Rasulullah nggak suka. Rasulullah nggak suka perbuatan muslim. Paksa diri kita untuk berbuat, berucap, bertindak yang jujur. Karena jujur, apa? Wa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajula la yasduqa hatta yaktuba indallahi siddiqan. Kembalikan dari tadi. Seorang sesungguhnya kejujuran itu bakal giring orang pada perbuatan baik, perbuatan baik. Ya. Kalau ada orang nakal, bandel, semrawut lah ibadahnya, nggak benar Islam tapi berantakan, tapi dia punya prinsip jujur. Menurut Rasulullah orang yang kayak itu satu waktu bakal ketemu sama hidayah. Ya. Punya prinsip kudu ngomong anu benar, ulah ngawadul pasti. Kenapa ya Rasulullah yang bilang satu waktu dia bakal ketemu sama kebaikan. Pentingnya baik-baik. Artinya kalau kita mau jadi orang baik, mau Allah tetapkan, Allah mantapkan dalam kebaikan, bantulah diri kita sendiri dengan berbuat jujur, bertindak jujur, berucap jujur. Jujur itu penting. Karena iman itu ya kejujuran. Gitu, tentang kejujuran isinya. Kata Rasulullah, ketika seorang kejujuran itu bakal bimbing orang pada perbuatan baik. Lalu perbuatan baik bakal bimbing orang yahdi ilal jannah, bakal nuntun orang ke surga. Mau dituntun ke surga, biasakan itu. Ternyata langkah selanjutnya bakal bimbing dia ke surga. Wa inna rajula la yasduqa hatta yaktuba indallahi siddiqan. Dan seorang ketika dia jujur, baik, jujur, tanya aman-aman nih, ngomong
segala macam kira-kira. Selama itu memang sesuatu yang memang harus jujur. Memang ada sesuatu yang nggak boleh jujur. Ada sesuatu yang nggak boleh jujur. Antum, nggak boleh jujur, nggak boleh jujur, haram jujur. Kadang-kadang haram jujur, kadang-kadang wajib bohong. Ada wajib bohong, ada haram jujur. Haram jujur apa? Bentar. Suami lagi jalan ke pasar di Cipanas, wah kadang lihat cewek lain nih ceritanya. Ya, lihat ya kita kalau mau ngingetin, mungkin bilangin, kasih tahu di situ supaya ngomongin dia. Tapi ceritanya disampaikan sama bininya di rumah. Aduh teh tapi ini suami ngomongin masih ngurus itu demi Allah. Parah itu. Demi Allahnya 2 kali dosa. Ngomong jujurnya dosa, demi Allahnya tambah lagi dosa. Itu bisa memisahkan antara, itu namanya yang disebut apa? Namimah. Alias aduh dari suami istri. Itu haram. Ada beberapa keadaan memang kita nggak boleh jujur. Ada keadaan di mana kita wajib bohong. Kalau bohong lebih mendamaikan dua pihak yang bertikai, itu hukumnya ya, di saat memang perlu, nggak ada jalan lain, itu bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Misalkan suami istri tadi udah cekcok, udah puncak, kira-kira dia mau berpisah, dibilangin, teh, masya Allahnya si Ate pendaknya nanti nyeritakan ke saya si teteh nya. Ya bisa juga, padahal boro-boro. Ya. Tujuannya apa dia ngomong gitu? Biar timbul rasa sayang. Masya Allah, berarti suami aku ini perhatian sama aku nih. Tujuannya itu dia ngebohong demi mendamaikan dua pihak yang bertikai. Apa bohong kayak gitu? Bahkan bohong kayak itu memang kadang-kadang dibutuhkan. Contoh bohong. Jadi ada beberapa tempat di mana kita boleh bohong, bahkan kadang-kadang wajib bohong. Kalau kira-kira perlu, tetap kalau hajat, kalau nggak hajat jangan. Itu juga itu dan sebaliknya. Nah, ini masalah dosa. Artinya secara umum namanya bohong itu umumnya masalah, baliknya tetap nggak boleh. Bohong bisa merusak puasa kita. Allah ketika puasa jagalah jangan sampai kita bohong. Kalau kira-kira kita ngomong pasti ngomong dengan diam aja. Somtul sodim tasbih. Diamnya orang yang puasa itu adalah tasbih. Diam untuk menjaga diri jangan sampai bohong. Jadi tasbih. Di antaranya ngomongin orang biar ngomongin diam dia sudah jadi bagus. Nah, terus yang kedua wal ghibah. Nah, ghibah ada dia. Misalnya bulan puasa ada aja cara TV apalagi orang TV macam-macam dah. Kalau nggak salah pernah dengar ada 27 atau 37 di channel Indonesia acara gosip dari mulai habis subuh udah ada acara gosip itu di acara. Tapi sekarang kan banyak acara-acara tambahan, acara di warung, acara di Hongkongan, acara banyak banget seremonialnya. Jadi itu mungkin kalau mau satgas penanggulangan corona yang kayak gitu punya ditindak yang kayak gitu memang masyarakat untuk dibubarin aja kayak gitu nggak apa-apa. Social distancing itu deh. Apa social distancing? Tahu apa? Ngeri ya bahasanya. Itu yang kedua. Ghibah. Jauh itu apa? Banyak masalah dosa ghibah itu luar biasa, merusak amal, layaknya api merusak kayu bakar, habis semua. Kan dosa ghibah itu sebagai dalam saking tegasnya dalam arti dosa ghibah itu melebihi seperti dosa orang menzinahi ibunya sampai 40 kali. Satu kali ghibah habis aja itu. Walaupun kita punya amal banyak berlimpah, tetapi kalau ghibah bertagal. Apalagi kalau kita amalnya masih Senin Kamis, jarang-jarang. Kalau orang yang jago ibadah aja bisa habis pahala, apalagi yang ibadahnya jarang-jarang. Jangan ya.
Mendingan kita punya amal dikit tapi bisa jaga dibandingkan punya amal banyak tapi nggak bisa jaga. Alhamdulillah saya. Itu yang kedua. Yang ketiga namimah, domba, ngadu-ngaduin orang, provokasi biar ribut. Yang tadi ceritanya paling parahnya namimah antara suami istri itu paling gede dosa. Kita duduk pertama kasih tetangga itu teman SMA-nya katanya kemarin katanya ketemu di pasar gini. Maksudnya di kos diri itu kan akhirnya ribut sampai cerai. Nah itu dosanya luar biasa. Contoh, pisahin antara suami sama istri, pisahin antara saudara dengan saudara, pisahin antara ayah dengan orang tua, pisahin antara murid dengan guru, pisahin antara tetangga dengan tetangga, sama namanya semua ya. Antara muslim dengan muslim. Jadi apa yang kita ucapkan timbang-timbang dulu, kira-kira ini bisa merusak hubungan mereka enggak? Ya. Kadang-kadang saya benar saya apa ada. Justru judulnya bahaya. Tidak dengan judul itu. Kadang suka polos ya. Kalau mau judul itu kan katanya dalam hadis judul itu pekat bimbing dalam. Nah ini bahaya. Kalau ngaji nggak beres. Ya, ngaji nggak beres. Itu nggak tahu sisi-sisi lain. Rasulullah bilang apa? Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seorang disebut pendusta. Kapan? An yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Saat dia, manakala dia ngomongin semua yang dia dengar. Yang dia dengar, syekh yang dengar cerita, yang dengar sampaikan semua. Itu kata Rasulullah itu pendusta. Benar cerita, tapi pendusta semua. Walaupun begitu ya. Sudah pantas layak dia disebut pendusta saat dia dengar sesuatu semua yang dia dengar 100% keluar semua. Makanya apa yang kita dengar, apa yang sampai kita salin-salin. Ini perlu nggak disampaikan? Manfaat nggak? Bisa nambah iman orang nggak? Bisa nambah ibadah orang nggak? Bisa nambah kerukunan orang nggak? Bisa nambah cinta orang sesama nggak? Kalau perlu penting selalu sampaikan. Timbang-timbang. Allah jadikan lisan kita ini punya dua penjara, punya penghalang. Ada gigi, ada mulut. Beda sama mata satu aja jendelanya. Telinga bolong semua kosongnya. Hidung nggak pakai penghalang. Tapi kalau mulut lisan Allah jadikan hikmahnya atau ahli isyarat ada dua, ada mulut, ada gigi. Berulang lepas langsung tuh dikasih dua penjara sama Allah Subhanahu penciptaan. Isyarat akan pesan dari Allah Subhanahu bahwa tulisan itu perlu banget dijaga. Kata Syekh di kitab Al-Qur'an dalam lisannya ya, di situ ada 4.000 aib, ada 4.000 dosa. Kita tahu apa pelajarannya? Bohong, ghibah, namimah, itu masih banyak yang lain. 4.000 apa aja nggak tahu. Nggak ada jalan sama selamat selain kita banyak diam, nggak banyak ngobrol, ngomong. Kalau banyak ngomong ya susah dah. Kira-kira nggak penting amat. Tapi berarti lagi kumpul diam aja juga. Maksudnya hati-hati, pesannya hati-hati kalau lagi ucap sesuatu, jangan sampai jadi biar kecelakaan kita nggak masuk juga. Terus yang keempat, waliyaminul kadzibah. Apa? Sumpah yang dusta, sumpah melanggar janji yang melanggar. Hati-hati. Kira-kira kita nggak bisa janji, jangan janji lah. Kalau orang biasa berjanji, biasanya biasa berbohong, biasa mati. Kalau dikit-dikit janji, demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Ya, disebutkan Imam Syafi'i itu nggak pernah mengucapin demi Allah, walaupun dalam keadaan terpaksa. Jangan tanya yang nggak terpaksa. Terpaksa seumur hidup dia nggak pernah ngomongin wallah itu. Ngomong wallah itu pernah dia. Apa? Sengaja atau nggak sengaja? Apa? Butuh atau nggak butuh? Nggak pernah. Jadi orang besar. Nggak dijadikan nama Allah ini barang murahan. Ini orang sudah menganggap Allah barang murahan dipakai bawa-bawa untuk bela diri, biar dipercaya. Tega dia bawa nama Allah langsung. Itu tentang hawa nafsu kita tuh ya. Biar orang percaya kita bahwa memang Allah semurah itu.
Kalau mau sebut Allah dalam zikir adalah pembelaan diri kita. Sebut Allah dalam zikir bagus, baik. Ya, nah, termasuk juga insya Allah ini pentingnya. Ngomong insya Allah kira-kira kita nggak mau, bukan mau menepati dari awal kata ngucapin insya Allah. Ketika ngucapin insya Allah, ada orang kata insya Allah, tapi ngomong insya Allahnya ketika mencoba nggak ada niat sama sekali untuk melaksanakan, itu salah satu ciri kemunafikan. Ya, ini udah biasa di kita nih. Kira-kira mau itu, mau bentar biasa. Jadi enggak. Kalau kira-kira memang mau niat memang ada niat silakan insya Allah. Ya, tapi memang ada niat untuk melaksanakan. Tapi ternyata ada uzur, ya masalah. Masalahnya ketika mengucapin, ini banyak orang ketika mengucapin insya Allah memang gak ada niat sama sekali, itu yang disebut kemunafikan. Ya. Jangan, ini adat yang perlu kita hilangkan. Di mana-mana di banyak insya Allah ini